kepingin ya kita menjadi orang hamba niki, kepingin hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Bukan hanya selamat di dunia saja, ya di dunia selamat, di akhiratnya juga selamat. Nabi memberikan kunci, ada 3 sederhana dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sudah. Niku kalau kita pegang insya Allah selamat dunia akhirat. Yang pertama, Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Kalau kita kepingin selamat, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, takwa kita jangan sampai luntur. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dalam keadaan rame, mau dalam keadaan sepi, mau dalam keadaan dia lagi susah, mau dalam dia keadaan lagi seneng, mau dalam dia keadaan lagi banyak masalah dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa kepada Allah apapun keadaan kita, jangan sampai lepas dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pilih-pilih. Pilih-pilih itu begini. Kadang-kadang ada orang niku takwanya sama Gusti Allah nanti nunggu sugih, nunggu kaya. Ya. Atau misalkan dia sungkan takwa sama Gusti Allah lah, wong hidupku ya begini-begini tok. Ya jangan juga. Ya, karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala niku bukan diukur dari harta. Bukan diukur dari urusan duniawi. Banyak orang-orang niku hidupnya sederhana tapi dia ahli ibadah, ahli taat. Banyak orang juga orang yang kaya raya tapi justru jauh dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya takwa kita kepada Allah niku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Apapun keadaannya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa terus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah takwa niki kepada Gusti Allah niku, kita sebagai umat Kanjeng Nabi ya dikasih keringanan juga. Takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apakah harus begini, harus begitu? Bagaimana cara kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya semampu kita takwanya kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu mastata'tum. Semampu kamu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mampunya apa? Oh, saya nggak bisa mampu sholat banyak-banyak. Ya sudah, minimal yang 5 wajib niku sholatnya jangan ditinggalkan. Saya nggak mampu puasa banyak-banyak, ya minimal puasa Ramadan jangan ditinggalkan. Saya nggak bisa amal soleh banyak-banyak, ya minimal jangan maksiat. Nah begitu, semampunya. Nah maka dari itu kunci ini dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terapkan di dalam hati kita, diingat-ingat kita senantiasa terus-menerus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi mengatakan wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap kejelekan-kejelekan kita niku dengan kebaikan. Nanti supaya dihapus sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya begini. Kita itu kalau misalkan melakukan satu dosa, ya cepat-cepat kita cari satu pahala. Ibaratnya itu kalau orang main bola skornya 0-0. Kalau kita melakukan maksiat, ya cepat-cepat kita tobat kepada Gusti Allah, supaya jangan berlarut-larut. Satu kejelekan kata Nabi, cepat-cepat diganti dengan satu kebaikan, supaya nanti niku dihapus sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kebaikannya terus-menerus dilakukan, tambah banyak, kejelekan-kejelekannya ditinggalkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Kita bukan nabi. Kalau nabi maksum sudah, tidak punya dosa. Lah kita yang biasa orang-orang niki, iman kita niku yazid wa yanqus. Kita punya iman niku kadang-kadang naik, kadang-kadang turun.
Ya kadang-kadang kita ngajinya sregep, ngajinya semangat, kadang-kadang ya males juga. Kadang-kadang sholatnya semales, ya kadang-kadang sholatnya semangat juga. Kadang-kadang amalnya males, kadang-kadang semangat juga amalnya. Lah itulah kita, karena iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang kadang turun. Mungkin bisa jadi juga kadang-kadang kita maksiat, ya kadang-kadang kita taat kepada Gusti Allah. Lah antisipasinya Nabi sudah kasih antisipasi. Ikutilah setiap perbuatan-perbuatan kejelekan dengan sesuatu perbuatan yang baik supaya dihapuskan. Nah, jadi kita tidak bingung. Pegangan ini sabda Kanjeng Nabi itu, ya. Jadi kita ingat, oh iya, ada orang maksiat, ya Allah astagfirullahaladzim, cepat-cepat dia tobat kepada Gusti Allah. Ada orang melakukan satu perbuatan dosa, ya Allah astagfirullahaladzim, cepat-cepat dia cari pahala. Ada orang melakukan satu kejelekan, astagfirullahaladzim, cepat-cepat dia melakukan satu kebaikan. Lah, supaya nanti dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, keinginan kita itu tadi, mudah-mudahan kebaikannya terus menerus dikerjakan, kejelekannya tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Yang ketiga, Nabi memberikan kunci. Apa kata Nabi? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita niku kalau bergaul dengan manusia niki semuanya niku ya dengan pergaulan-pergaulan akhlak yang baik. Kalau kita baik kepada manusia niki ya insya Allah menjadi hamba-hamba yang akan selamat dunia dan selamat akhirat. Kenapa sebabnya? Karena orang niku bisa selamat nanti di akhirat sana, itu kuncinya ada dua. Orang niku selamat atau orang itu masuk surga, yang pertama karena sebab mendapatkan rahmatnya Gusti Allah, yang kedua karena sebab dia mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita bergaul dengan manusia ini dalam rangka mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Kenapa? Kalau kita putus hubungan dengan manusia, dengan orang, itu sama saja mendatangkan murka Gusti Allah. Sebagaimana kita tahu orang niku kalau mutus silaturahim ya, maka dia mendapatkan murka Gusti Allah. Dan persoalan niki itu bisa nanti hubungannya bukan hanya di dunia saja. Niki dampaknya niku sampai di akhirat nanti. Maka Nabi mengatakan jangan kita bergaul dengan manusia niki ya supaya baik semuanya. Karena tuntutannya berat. Contoh, misalkan ada orang dolim sama orang lain dengan perkataannya, dengan perbuatannya, naudzubillah min dzalik. Ya dinakali, dizolimi. Itu nanti kalau sampai di akhirat nanti urusan ini belum selesai, ya dia dituntut sama Gusti Allah, dituntut sama orang yang bersangkutan. Ya Allah, Fulan bin Fulan dulu nakal sama saya dizolimi waktu di dunia. Saya minta keadilan, saya minta balasan. Lah nanti bagaimana? Apa yang mau kita berikan kepadanya? Duit. Duit sudah nggak ada duit. Sudah nggak ada duit. Di akhirat itu sudah nggak ada duit. Jadi kita nggak bisa mau, wah nanti nyaur utang waktu di akhirat. Nanti saya mau tebus ini dan itu nanti di akhirat, sudah nggak ada. Karena uang itu sudah nggak ada di akhirat. Lihat terus yang buat nyaur niku napa? Yang buat bayarnya niku apa? Pahala. Pahala kita yang akan menjadi taruhannya nanti. Kinten-kinten eman-eman apa mboten? Eman-eman. Ya, karena barternya niku nanti dengan pahala kita jenengan punya pahala haji, punya pahala sholat, punya pahala puasa, punya pahala jariyah, punya pahala macam-macam niki. Ya, kalau kita ninggalkan kesalahan-kesalahan yang banyak kepada orang lain, lah niku khawatirnya sebagaimana hadis Nabi yang cukup panjang ya. Diterangkan itu nanti bayarnya, tuntutannya pakai pahala niku lan panjenengan niku. Duh Gusti Allah, saya ini Fulan bin Fulan dolim sama saya minta keadilan, mau bayar pakai apa? Tidak ada, pahalanya diambil. Nih, bayar pakai pahalanya dia. Nanti datang lagi orang, ya Allah bagaimana ini? Tidak bisa dia ya ngurusi urusannya dia dengan manusia, belum selesai minta keadilan sama Gusti Allah, diambil lagi pahalanya, kasihkan lagi. Ya ini kata Nabi, diibaratkan orang yang muflis ini, orang yang rugi.
Orang yang rugi itu bagaimana? Orang yang punya pahala banyak, tapi dia juga ninggalkan dosa banyak sama orang. Kenapa? Karena nanti pahalanya niku bakal habis diminta sama orang-orang yang dulu dia pernah zalim semasa di alam dunia. Bayarnya itu pakai apa namanya? Pahalanya kita yang jadi taruhan. Kalaupun nanti, bahkan begini, kalaupun nanti pahalanya habis nih, pahala sudah habis untuk bayar ya orang-orang yang dulu waktu di dunia didolimi sama dia, habis nih pahalanya. Kok masih ada yang laporan? Duh Gusti Allah, ini orang nakal sama saya dulu di alam dunia itu didolimi sama dia. Mau diambil pahalanya sudah habis, tidak ada. Akhirnya apa? Dosanya orang yang didolimi tadi diambil dan dikasihkan sama dia. Ya Allah, naudzubillah min. Makanya urusan kita sesama manusia niki, ya mudah-mudahan hubungan kita sesama manusia ini menjadi hubungan-hubungan yang baik. Jangan sampai menyakiti kepada manusia, berbuat zalim kepada manusia lain. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Jadilah kita sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, manusia-manusia yang mempunyai akhlak-akhlak yang baik, yang hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama manusia juga baik. Nek hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita sesama manusia baik, hablum minan nasnya oke, hablum minallahnya oke, maka insya Allah Allah akan jadikan kita semuanya hamba-hamba yang akan selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf.